Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Imaluddin Agus. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan cara membuat tabel dan memberi nama pada Microsoft Word. Baik, untuk memahami lebih jauh terkait hal tersebut, simak penjelasan berikut ini. Mula-mula kita ke Word ya. Kebetulan saya menggunakan Word 2013, saya klik 2 kali. Kemudian kita menunggu sampai lembar kerjanya muncul. Kemudian kita klik blank dokumen. Oke. Kemudian kita mulai membuat tabel. Terlebih dahulu kita menggunakan insert. Jadi untuk membuat tabel itu kita menggunakan insert. Kemudian kita menggunakan ini, kita pilih, kita cari tabel. Oke. Kita cari tabel. Nah, sekarang tabelnya sudah ada, kita tinggal hitung berapa kolom yang ingin kita buat. Misalkan saya ingin buat 6 kolom misalkan. Seperti ini ya. Nah, untuk barisnya, untuk menambah barisnya gampang saja. Ada berbagai cara. Yang pertama, kita tinggal tab saja ya. Misalkan tab. Ini ditekan tab pada keyboard. Oke. Atau tidak, di sini juga kita tempatkan kursor di sini, kemudian kita enter gitu. Jadi ada banyak tekniknya ya. Nah, sekarang karena pada tabel ini yang ingin saya buat adalah tabel tentang nilai mahasiswa ya, untuk mata kuliah komputer 1 misalkan. Berarti kita butuh ada namanya nomor atau nomor saja, kemudian nama, kemudian NIM, kemudian berarti nanti di atas itu ada nilai ya. Tapi saya coba desain begini dulu. Berarti di sini tugas ya. Kemudian di sini UTS, kemudian di sini UAS. Oke. Nah, sekarang yang di atas kita menginginkan ini nih nilai ya. Jadi ini kita coba gabungkan nih yang ini. Bagaimana cara menggabungkan kolom atau baris pada tabel? Kita tinggal tandai atau kita blok ya. Saya blok seperti ini. Oh, ini saya ingin gabungkan 3 kotak ini, maka kita tinggal blok, kemudian boleh kita menggunakan klik kanan, kemudian kita cari merger cell, atau tidak kita ke layout, kemudian kita cari merger cell, kita klik merger cell, maka ini sudah bergabung. Maka ini harus juga kita gabung karena ini harus bertentangan kan, karena ini kopnya semua. Kita blok, kemudian ke merger cell, kemudian ini lagi kita ke merger cell, kemudian yang ini kita ke merger cell. Kita coba pakai yang landscape supaya lebih panjang. Berarti kita ke page layout, kemudian landscape. Nah, sekarang kita coba tarik ya. Ini saya tarik masuk. Ini kita tarik perpanjang sedikit karena biasanya nama itu agak panjang. NIM juga lumayan ya. Nah, gitu. Nah, untuk rata ini agar tabel kita posisinya di tengah, boleh kita tinggal tempatkan kursor di sini, kita klik 1 kali, kemudian kita ke home, kemudian kita cari rata tengah atau Ctrl E bisa. Nah, sekarang coba lihat yang ini, nomor, nama, dan NIM. Ini kan posisinya kurang bagus ya. Yang kita inginkan adalah bagaimana caranya supaya dia berada di tengah nama ini, tengah antara garis atas dan garis bawah. Maka caranya adalah kita tinggal blok mana yang ingin kita buat rata tengah ya, tengah-tengah ya. Maka kita habis itu kita ke layout, kemudian kita pilih di sini. Jadi ini tengah atas ya, ini tengah-tengah, ini tengah bawah, ini kanan bawah, ini kanan tengah, ini kanan atas, ini kiri atas, ini kiri tengah, ini kiri bawah. Dan yang kita butuhkan saat ini adalah yang tengah-tengah. Maka kita klik seperti itu. Lalu bagaimana cara memboldnya supaya ini agak terang sedikit? Kita tinggal blok seperti ini. Kemudian kita ke home, kemudian kita cari bold atau Ctrl B. Selanjutnya kita sudah bisa gunakan nih ya. Kita sudah bisa gunakan. Nah, sekarang cara gunanya bagaimana? Kita tinggal tulis ya. Saya bisa pakai numbering. Jadi coba saya pakai numbering. Kita pakai numbering, misalkan nomor 1 ya, seperti ini. Ini kita coba tarik dulu. Oke, kita atur. Jadi untuk tariknya, untuk numbering itu seperti ini ya.
kemudian kita kembalikan posisinya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan misalkan, nah untuk membuat ini rata kiri lagi ya kita tinggal blok ya, misalkan ini berarti kita tinggal blok atau kita tempatkan saja kursor kita pada tabel, kemudian kita cari yang rata kiri atau rata kiri kan boleh. Misalkan ini murni ya, misalkan NIM-nya adalah 123, tugasnya 80, UTS-nya 80, kemudian ini lagi 80, kemudian yang satunya adalah no M ya, NIM-nya adalah 124, kemudian dia nilainya 70 misalkan. Oke, dan seterusnya. Untuk menambahnya tinggal kita tekan tab saja ke bawah ya, secara otomatis dia akan bertambah gitu ya. Nah sekarang Pak, saya pengennya di sini saya ingin tambah satu kolom lagi karena saya butuh rata-ratanya Pak. Oke, nah untuk menambah satu kolom di sini gampang sekali, kita tinggal tempatkan kursor di mana kita mau tambahkan. Saya tambahkan di sini misalkan, saya klik di situ, kemudian kita ke layout ya, ke layout, kemudian kita lihat ini insert right, artinya kita menambahkan sebelah kanan. Insert left berarti kita menambahkan sebelah kiri ya. Kemudian kalau ke bawah kita tambahkan ke bawah, kalau ke atas kita tambahkan ke atas. Kita coba satu-satu. Insert above artinya dia menambahkan satu baris di atasnya. Kita coba klik yang terjadi ya, jadi dia tambahkan satu baris di atasnya. Oke, kemudian kalau ke bawah berarti dia tambahkan satu baris ke bawahnya gitu ya. Ini jelasnya. Kemudian kalau dia ke samping kiri, maka dia menambahkan satu kolom di kiri gitu, seperti ini. Oke, kita kontrol Z lagi. Kemudian kalau inilah yang akan dibutuhkan, yang kita butuhkan, kita ingin menambahkan satu kolom di sebelah kanan. Kita klik. Nah sekarang sudah ada nih, kita tinggal tulis di sini. Berarti di sini tulisannya adalah rata-rata. Oke, nah di atas kita tinggal gabungkan kembali, kita blok, kemudian kita ke merger cell seperti itu ya. Nah, kalau untuk membagi tabel ini menjadi dua bagian, kita tinggal blok lagi. Saya ingin bagi Pak, saya tidak mau terlalu panjang, atau saya ingin bagi dua ini tabel. Kita tinggal blok, kemudian kita ke ini. Oke, split table. Nah, sekarang sudah tabelnya langsung terbagi. Atau tidak seperti ini, saya pengen ada tabel di dalam tabel, maksudnya nanti ada tambahan baris, tambahan kolom di dalam satu baris ini. Misalkan di sini saya butuhnya, misalkan di sini ya, saya butuhnya itu ada penambahan dua kolom lagi, maka caranya tinggal kita blok mana yang ingin kita tambah, misalkan ini, kemudian kita ke layout, kemudian kita pakai split cell. Nah, split cell ini ada number of column, artinya banyaknya kolom yang akan kita partisi, ini banyaknya baris. Barisnya ini memang 7. Kita partisi menjadi 3 ya. Saya coba tambah 3. Kemudian apa yang terjadi? Dia langsung tambah menjadi 3 kolom seperti itu. Nah, untuk desain-desain lainnya, ini saya Ctrl Z dulu atau kembali. Untuk desain yang lainnya Anda bisa melakukannya di desain ya. Nah, Anda boleh memilih ya jenis atau model dari tabelnya seperti ini. Ya, tinggal Anda pilih nih sesuai dengan selera dan kebutuhan dari tabel-tabel kita, karena biasanya kita membuat tabel sesuai dengan permintaan atau kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan dan lain sebagainya ya. Nah, untuk mempertebal juga boleh menggunakan ini untuk pengaturan yang lainnya, pengaturan warna dan lain sebagainya. Kemudian ini border ya, kalau kita ingin menambahkan garis ya di dalam tabel-tabel kita. Kemudian ini untuk tebalnya ya. Ini kalau misalkan kita ingin desain, misalkan yang ini kita ingin kita blok dulu ya. Oke, kita coba buat ini misalkan. Ini kita tinggal tempatkan di sini saja ya. Seperti ini.
kalau ingin kita buat ini lebih menarik misalkan, atau kita kasih tebal, cukup seperti ini ya. Oke. Nah, untuk menghilangkan ini kita tinggal kembali ke sini. Selesai ya. Nah, kira-kira seperti itu cara membuat tabel. Lalu bagaimana cara membuat penamaan tabel yang nantinya ketika kita buat dalam daftar isi itu bisa kita input secara otomatis ya. Jadi tidak perlu lagi kita menuliskan secara manual pada daftar isi kita. Caranya cukup mudah. Saya coba kata tengah, kemudian misalkan ini nama tabelnya adalah tabel nilai mahasiswa ya, yang memprogramkan mata kuliah komputer 1 misalkan seperti itu. Nah, cara untuk membuat nama tabelnya kita ke reference ya. Kita ke reference. Nah, sekarang kita masuk pada insert caption ya. Kita klik. Kemudian di sini sudah ada pilihan captionnya. Saya pilih tabel. Karena di sini saya coba hapus dulu yang ini ya supaya tahu bagaimana caranya. Jadi awalnya itu belum ada tabel, semua berbahasa Inggris ya. Table, figure, dan equation. Nah, bagaimana cara membuat label yang baru? Kita tinggal tulis new label. Kita butuhnya adalah tabel. Oke. Kemudian kita klik OK. Sehingga di sini sudah ada tampilan tabel. Kemudian kita titik, misalkan kalau kita ingin titik, ini boleh juga diluruskan Ctrl I ya, atau italic pada home. Kemudian kita tulis di sini nilai komputer 1. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, sekarang ini sudah ada, kita tinggal rata tengah. Kemudian untuk pengaturan-pengaturannya tinggal kita blok, kemudian kita ke home ya, kita misalkan perbesar ini boleh, kita ganti jenis hurufnya boleh, kita ganti hurufnya juga boleh ya, kita mau bold, kita mau pakai warna hitam, atau ini kita ingin tegakkan, berarti italiknya kita hilangkan. Nah, sehingga kita sudah bisa membuat tabel ya, dan nama tabel secara otomatis. Nantinya ini kapan digunakan? Ketika kita membuat daftar isi secara otomatis. Sebagai contoh misalkan saya coba ini buat 2 halaman ya. Kemudian kita beri nomor halaman. Oke, kita coba beri ini 2. Kemudian kita beri nomor halaman ke insert. Saya coba kasih nomor halaman dulu. Kemudian ke page number, kemudian button. Kemudian saya pilih yang ini. Oke. Nah, sekarang sudah ada halamannya, halaman 1, halaman 2. Nah, ini nanti secara otomatis akan diperoleh tabel 1 itu berada pada halaman 1. Misalkan di sini. Saya coba tulis dulu daftar isi. Nah, sekarang kita insert table of figure, kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini. Sehingga secara langsung muncul tabel 1 atau nilai komputer 1 itu berada pada halaman 1. Saya kira demikian untuk materi kita kali ini. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.